tugas sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap Al-Quran. Di antaranya kita sebutkan secara global ada 4, yaitu Al-Quran, sunnah Nabi SAW menguatkan apa yang sudah ada dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, tugas sunnah Nabi SAW adalah menjelaskan yang masih belum diterangkan dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga, As-Sunnah, hadis Nabi SAW menjelaskan sebuah syariat yang tidak dicantumkan dalam Al-Quran. Dan yang keempat, As-Sunnah menasih ataupun menghapus hukum yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Sekarang kita lanjutkan pada poin yang ke-9. Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, "Walaysa fi sunnati qiyasun." Tidak ada di dalam sunnah itu qiyas. Apa makna ucapan Imam Ahmad ini? Yang pertama kita jelaskan dahulu apa arti al-qiyas. Qiyas itu menyamakan sesuatu dengan sesuatu yang lainnya karena ada kemiripan di dalamnya. Seperti contohnya para ulama atau para fuqaha mengkiaskan zakatul fitr yang dahulunya oleh Nabi SAW itu dirupakan kurma atau gandum, maka dikiaskan ya pada zaman sekarang di tempat kita ini dengan beras, ya, zakat fitr dengan beras. Ini kias yang dibolehkan menurut kesepakatan para fuqaha. Tapi apa yang dimaksud oleh Imam Ahmad di sini? Di sini ada dua maknanya. Tidak ada dalam sunnah itu qiyas, yaitu mu'aradatul naqli bil aqli, yaitu mempertentangkan antara sunnah, antara Al-Quran dan hadis dengan akal, yaitu mendahulukan akal daripada nas Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini makna yang pertama. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan kepada kita untuk mendahulukan Al-Quran ataupun hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih daripada akal manusia, siapapun orangnya. Nah, Allah berfirman dalam awal surat Al-Hujurat, "Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih." Wahai orang beriman, janganlah kalian mendahulukan ucapan seseorang daripada firman Allah ataupun sabda Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah perintah Allah untuk kita mengutamakan, mendahulukan Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang sahih. Kemudian juga di antara sikap seorang mukmin disebutkan banyak dalam Al-Quran, "Innama qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum ayaqulu sami'na wa ata'na." Sesungguhnya ucapan orang beriman apabila diseru untuk berhukum kepada Allah, mereka serentak mengatakan sami'na wa ata'na. Tidak dipertentangkan dengan akal. Entah perintah atau larangan tersebut masuk akal atau tidak, dia sam'an wa ta'ah, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang yang namanya Islam itu al-istislamu lillahi bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'ati. Bagaimana dikatakan oleh Syekh Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, arti Islam itu sendiri adalah menyerahkan diri kepada Allah dengan mentauhidkan dan tunduk patuh kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengatakan diri muslim, artinya kita berpasrah diri kepada Allah. Apa yang disampaikan Allah, apa yang diajarkan oleh Allah, itulah yang kita ambil. Tidak boleh dipertentangkan dengan akal kita. Sahabat yang bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma pernah suatu saat mengatakan, "Ini akhsha an tanzil alaikum hijaratun minas sama." Qultu qala Allah wa qultu Allah wa rasuluhu wa qultum qala Abu Bakar wa Umar. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, aku khawatir akan turun hujan batu dari langit. Aku mengatakan Allah berfirman dan Rasul SAW bersabda, sedangkan kalian mengatakan berkata Abu Bakar, berkata Umar. Dipertentangkan antara ucapan Allah dan Rasulnya dengan ucapan Abu Bakar dan Umar. Kalau saja ucapan Abu Bakar dan Umar yang merupakan dua orang manusia yang paling mulia setelah para anbiya dilarang untuk dipertentangkan dengan firman Allah dan Rasulnya, apalagi ucapan selain mereka berdua. Maka tidak boleh kita pertentangan dengan akal kita. Di antara contoh
yang sudah banyak terjadi di kalangan kaum muslimin, banyak orang-orang yang lebih mengandalkan akalnya, padahal akal manusia sangat terbatas. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila, dan tidaklah kalian diberi ilmu kecuali sedikit. Akal kita ini sangat terbatas, sangat kecil, sangat sedikit ilmunya. Maka mengapa kita menantang, maka mengapa kita mendebat Allah yang maha mengetahui, yang maha kaya akan keilmuannya. Di antaranya banyak sabda Rasulullah SAW yang ditentang oleh sebagian orang. Di antaranya tanda-tanda hari kiamat, akan munculnya Dajjal. Bahwasanya Dajjal merupakan makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang memiliki banyak keajaiban yang diberikan oleh Allah untuk menguji orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia dapat menurunkan hujan, dapat mematikan, dapat menghidupkan orang sesuai dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Namun sebagian orang mengatakan, wah, tidak masuk akal. Bagaimana manusia bisa menghidupkan? Padahal hadisnya sahih. Para ulama juga sepakat, para ulama Ahlussunnah menulis dalam kitab-kitab mereka tentang munculnya Dajjal pada akhir kiamat kelak. Ada lagi mengatakan, wah, maksudnya bukan makhluk, tapi hanya sekedar lambang akan munculnya kejahatan. Ini termasuk apa? Mengandalkan akal daripada sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga Rasul SAW dengan jelas-jelasnya ketika ditanya misalnya oleh seorang sahabat, "Aina abi?" Di mana orang tuaku? Kemudian beliau berpaling, kemudian beliau mengatakan, "Inna abi wa abaka finnar." Sesungguhnya orang tuaku dan orang tuamu ada di neraka. Ini Rasul yang berbicara, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah Rasul berbicara dari hawa nafsunya, namun itu adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ada sebagian orang mengatakan, wah, nggak masuk akal, orang tuanya Rasul di neraka. Rasul sendiri yang mengatakan seperti itu. Rasul yang menyaksikan sendiri kedua orang tuanya ada di neraka. Mereka mengatakan, kalau kita mengatakan orang tua Rasul di neraka, maka kita nggak menghormati Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Diotak-atik dengan akal mereka, dipertentangan dengan akal mereka. Padahal justru kalau kita mengatakan orang tua Rasul tidak di neraka, berarti kita tidak menghormati ucapan Rasul SAW sendiri. Mana yang kita dahulukan, akal kita atau persaksian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Mana yang lebih tahu? Beliau sendiri sebagai putra orang tuanya daripada kita. Maka sekali lagi, seorang Muslim, perintah Allah adalah wa ma atakumur rasul fakhudhu. Apa yang telah disampaikan oleh Rasul, maka ambillah. Wa manahakum anhu fantahu. Dan apa yang dilarang maka jauhilah. Ya, kita menghormati Rasul bukan dengan pakai otak. Kita menghormati Rasul dengan pasrah kepada apa yang beliau ucapkan, mentaati apa yang beliau perintahkan, menjauhi apa yang beliau larang. Bukan dengan perasaan atau dengan akal kita sendiri. Ini makna ucapan Imam Ahmad, walaysa fi sunnati qiyas. Tidak ada di dalam sunnah itu qiyas. Artinya mempertentangkan nas Al-Quran dan hadis yang sahih dengan akal kita. Kemudian makna yang kedua dari ucapan Imam Ahmad ini, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Walid di sini, walaysa fi sunnati qiyas. Tidak ada di dalam sunnah itu qiyas, ay laysa fil aqidati qiyas. Tidak ada di dalam akidah itu qiyas. Wa inna manususun qat'iyatun tauqifiyatun. Akidah itu harus dibangun di atas nas yang sahihah atau nas yang sahih dari Al-Quran dan Sunnah, bukan dengan akal. Li'anha ghairu ma'qulatil ma'na. Karena terkadang kita nggak bisa menalar tentang akidah tersebut. Memang ciri orang beriman hanyalah yu'minuna bil ghaib, hanya beriman dengan ghaib, membenarkan, mengikrarkan. Ya, bukan mengotak-atiknya dengan akal. Kalau masuk akal diterima, kalau enggak diterima. Ini bukan ciri seorang Muslim. Orang mukmin percaya dengan yang ghaib yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, tentang akidah yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Fala tudrak bil aqlil mahd. Tidak bisa dinalar dengan akal. Kita harus pasrah dengan apa yang dibawakan Allah dan Rasulnya, terutama dalam masalah al-aqidah. Enggak boleh mengkiaskan akidah. Contoh mengkiaskan dalam masalah akidah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan kepada kita untuk berdoa hanya kepadanya saja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau lah ya Allah kami mohon pertolongan.
Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila hambaku bertanya kepada kamu wahai Muhammad tentang diriku, maka jawablah aku dekat. Aku mengabulkan doa yang berdoa kepadaku. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, pasti aku akan kabulkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah Allah kepada hamba-hambanya untuk berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ada sebagian orang yang mengkiaskan antara Allah dengan makhluknya, menyamakan Allah dengan makhluknya. Mereka mengatakan, kalau kita mau bertemu dengan presiden, kalau kita mau meminta hajat kepada presiden, kita harus menemui jauh ajudannya. Atau kalau kita mau ketemu gubernur, harus ketemu dengan orang dekatnya, biar kita bisa dikabulkan permintaan kita. Dengan ini mereka menyamakan apa? Allah Subhanahu wa taala dalam berdoa. Mereka mengatakan, kami ini kalau berdoa langsung kepada Allah tidak dikabulkan. Maka perlu adanya ajudan-ajudan ini. Perlu untuk apa? Tawassul kepada wali-wali yang telah meninggal dunia. Mereka apa? Mengkiaskan dalam akidah, menyamakan antara Allah dengan makhluknya dalam berdoa. Antara Allah dengan presiden atau dengan gubernur. Maka ini adalah suatu kebatilan yang tidak dibenarkan dalam Al-Quran maupun Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ini termasuk suatu kesyirikan yang bisa mengeluarkan seorang dari keislamannya. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 3, "Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa." Dan orang-orang yang menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah, mereka mengatakan, "Ma na'buduhum." Kami tidak menyembah orang yang telah mati, namun kami hanya menjadikan mereka sebagai perantara antara kami dengan Allah, untuk mendekatkan kami dengan Allah dengan sedekat-dekatnya. Allah memvonis orang seperti itu telah menjadikan tandingan-tandingan sekutu-sekutu bagi Allah, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak boleh kita menyamakan Allah dengan presiden. Allah sendiri mengatakan, "Ud'uni astajib lakum." Berdoa langsung kepadaku, maka pasti akan aku kabulkan. Mengapa kita masih butuh perantara? Mengapa kita tidak percaya dengan firman Allah? Ya, Allah mengatakan kita disuruh langsung berdoa kepadanya. Mengapa kita perlu perantara-perantara? Entah dia seorang nabi, seorang wali atau yang lainnya. Kalau kita lihat bagaimana para sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak pernah mereka contohkan bahwasanya mereka bertawasul dengan Nabi ketika telah meninggal dunia. Adapun kalau masih hidup, mereka mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti kisah seorang Badui datang ke masjid Nabi SAW. Ketika itu beliau dalam keadaan berkhutbah, khutbah Jumat. Orang Arab tersebut meminta doa kepada Rasul SAW untuk diturunkan hujan, meminta kepada Allah untuk diturunkan hujan. Masih hidup, itu aja contohnya. Berdoa atau meminta doa kepada orang yang saleh, yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun setelah beliau meninggal dunia, tidak ada seorang sahabat pun, Abu Bakar, Umar, Utsman atau Ali atau yang lainnya, tidak pernah berdoa meminta perantara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada Allah taala. Bahkan dikisahkan pada waktu zaman Umar bin Khattab, mereka dalam keadaan kekeringan, dalam keadaan kesempitan, mereka meminta doa atau meminta perantara sahabat Abu Abbas bin Abdul Muttalib, paman Rasulullah SAW yang masih hidup pada waktu itu. Mereka paham bahwasannya meminta doa kepada Rasul yang telah meninggal itu tidak diperbolehkan. Mereka adalah orang yang paling cinta kepada Rasul, mereka adalah yang paling hormat kepada Rasul. Namun mereka paham bahwasanya tidak boleh meminta doa kepada orang yang telah meninggal dunia, meskipun dia seorang nabi. Maka mereka pun meminta doa paman beliau Abbas bin Abdul Muttalib yang termasuk orang paling soleh pada zaman itu. Inilah yang dicontohkan oleh para sahabat Rasul SAW, bahwasanya tidak ada perantara antara kita dengan Allah dalam berdoa. Langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh meminta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, meskipun dengan nama tawasul ataupun yang lainnya. Ini diantara contoh mengkiaskan dalam masalah al-aqidah. Demikian juga mengkiaskan nama dan sifat Allah dengan nama dan sifat makhluknya. Ya, Allah punya wajah, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram dalam surah Al-Rahman. Kemudian disamakan dengan wajah manusia. Ini juga tidak diperbolehkan. Allah punya kedua tangan, bal yadahu mabsuutatan, bahkan kedua tangan Allah itu terbentak, disamakan dengan tangan makhluknya, tidak diperbolehkan.
Walam yakul lahu kufuwan ahad. Aku tidak serupa dengan sesuatu apapun. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah dan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini adalah sikap seorang muslim, mempercayai, mengimani apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa menyamakannya dengan makhluknya. Sekali lagi, dalam akidah tidak boleh dikiaskan. Yang ada adalah nas yang syar'i, nas yang qat'i. Kalau ada dalilnya kita imani, kalau tidak jangan diimani. Misal yang lain, bahwasanya pada zaman sahabat Nabi SAW, pada zaman Rasulullah SAW masih hidup, para sahabat bertabaruk dengan Rasulullah SAW. Ya. Rasulullah SAW kalau mewujud diperebutan oleh manusia, oleh para sahabat pada waktu itu. Bekas wudhunya beliau dijadikan tabaruk oleh para sahabat. Demikian juga keringat beliau dijadikan tabaruk oleh para sahabat Rasulullah SAW. Ini dalam masalah akidah, bahwasanya zatnya Rasulullah SAW pada waktu hidup itu diperbolehkan untuk dijadikan tabaruk. Namun ketika meninggal dunia, tidak ada seorang sahabat pun bertabaruk dengan Abu Bakar As-Siddiq yang paling mulia pada zaman itu, paling mulia setelah para anbiya. Namun tidak pernah contoh oleh para sahabat mereka mengkiaskan Rasul dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Karena tabaruk dengan zatnya Nabi SAW itu pada waktu hidup beliau dan khusus hanya pada beliau saja, tidak pada yang lain. Maka para ulama Ahlussunnah melarang untuk bertabaruk dengan selain Nabi SAW meskipun dia seorang wali. Tabaruk khusus hanya untuk Nabi SAW pada waktu hidupnya. Tidak boleh dikias-kiaskan, tidak boleh disamakan dengan makhluknya, karena tidak ada ajarannya, karena tidak ada contohnya, karena tidak ada dalilnya dari Al-Quran maupun Sunnah Nabi SAW. Sekarang kita pindah kepada poin yang ke-10. Wala tudrab lahal amsal. Tidak boleh Sunnah Nabi SAW itu ditentang. Tidak boleh dibuat permisalan yang tujuannya untuk menentang sabda Rasul SAW. Kemudian juga dikatakan wala tudraku bil uqul walal ahwa. Tidak boleh sunnah Nabi SAW itu, atau tidaklah sunnah Nabi SAW itu bisa diakal-akali ataupun ditentang dengan hawa nafsu. Innama huwa ittiba. Sunnah Nabi SAW itu hanyalah untuk diikuti. Wa tarkul hawa, dan kita harus meninggalkan hawa nafsu. Kita sekarang lihat penjelasannya. Apa arti wala tudrab lahal amsal? Tidak boleh sunnah Nabi SAW itu dibuat permisalan-permisalan. Wa fil hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu rawa an Nabi SAW hadisan. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya beliau meriwayatkan dari Nabi SAW sebuah hadis. Fil wudu mimma masatin nar, tentang kewajiban berwudu ketika seorang itu makan makanan yang dipengaruhi atau dirubah oleh api atau yang disentuh oleh api. Ya, wajibnya berwudu dari apa-apa yang disentuh oleh api. Faqala lahu adu sahabat. Seorang sahabat mengatakan, ala amartahum an yatawaddau minal hamim ay al-ma'al har. Salah seorang sahabat beliau mengatakan, tidakkah engkau wahai Nabi memerintahkan mereka untuk berwudu ketika mereka menyentuh air panas, karena air panas itu disentuh oleh api. Faqal, maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, ya ibna akhi, wahai anak saudaraku, idza haddatsuka an Rasulullah SAW bi hadis, fala tadrib lahul amsal. Apabila aku menceritakan kepada kamu hadis Rasul SAW, maka janganlah engkau membuat permisalan-permisalan yang tujuannya untuk menentang sabda Rasulullah, tidak tunduk dan pasrah kepada apa yang beliau ucapkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dengan sanad yang hasan dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih At-Tirmizi. Di dalam hal ini ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Yang pertama, memang pada waktu awal Islam atau pada waktu permulaan itu diwajibkan seseorang kalau makan makanan yang dipanggang atau dibakar atau yang disentuh oleh api, maka wajib untuk dia berwudu.
Namun dihapus hukumnya oleh Nabi SAW. Artinya pada waktu awalnya memang diwajibkan untuk berwudu kalau kita menyentuh api, menyentuh apa-apa yang disentuh oleh api, atau makan sesuatu yang disentuh oleh api, entah makan kambing bakar atau ayam bakar dan sebagainya, ini wajib dahulu, ya. Kemudian dihapus oleh Nabi SAW, yang dimakan nasikh wal mansukh. Disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah, hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi. Kalau kita lihat dalam Sunan Tirmidzi, beliau pertama kali dalam kitab Taharah menyebutkan bab al-wudu mimma masatin nar atau mimma ghayatin nar. Ada satu bab yaitu bahwasanya wajibnya berwudu ketika menyentuh apa-apa yang disentuh oleh api. Kemudian setelah itu beliau membawakan bab yang baru lagi yang menghapus bab yang pertama tadi, yaitu bab tarkul wudu ma masatin nar, yaitu meninggalkan berwudu dari apa-apa yang disentuh oleh api. Disebutkan juga oleh Imam Bukhari rahimahullah bahwasanya di antara yang menghapus hukum hal seperti ini adalah perbuatan Rasulullah SAW, yaitu beliau pernah suatu ketika diberi hidangan, yaitu kambing bakar. Kemudian Rasulullah SAW tidak berwudu. Ya, setelah makan kambing tersebut langsung sholat tanpa berwudu. Diambil oleh para ulama bahwasanya hukum tidak berwudu ketika makan daging kambing atau yang disentuh oleh api itu merupakan hukum yang berlaku sampai akhir zaman kelak. Adapun yang diwajibkan itu merupakan sesuatu yang dihapus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah dikenal dalam istilah nasikh wal mansukh. Disebutkan dalam Muslim juga bi'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam akala lahmal ghanam wa lam yatawadda. Dalam sebuah riwayat Sahih Muslim bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah makan daging kambing kemudian beliau tidak berwudu. Demikian juga Imam Bukhari mengatakan wa akala Abu Bakar wa Umar wa Utsman radhiyallahu anhum lahman falam yatawaddau. Pernah Abu Bakar dan Umar dan Utsman radhiyallahu anhum memakan daging atau daging yang dipanggang falam yatawaddau, dan mereka tidak berwudu ketika mau salat. Ini menunjukkan bahwasanya hukumnya telah dinasikh. Jadi tidak mengapa kalau kita makan sesuatu yang disentuh oleh api untuk tidak berwudu. Kemudian yang kedua, bahwasanya sahabat tadi ketika disampaikan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tidak langsung pasrah tapi membuat permisalan, ya. Dan ini banyak sekali, ya, di antara kita atau di antara kaum muslimin seperti itu ketika disampaikan sabda Rasulullah SAW atau ucapan para ahli sunnah, para ulama ahli sunnah, mereka pun membuat permisalan. Ya. Kalau misalnya ya, kita bisa contohkan seorang ketika dikatakan wajib bagi kaum laki-laki untuk salat berjamaah di masjid. Dia mengatakan bagaimana dengan perempuan? Tujuannya bukan untuk bertanya, tapi untuk menentang. Ya, tidak pasrah dengan sabda Rasulullah SAW tersebut. Ini merupakan suatu penentangan terhadap sabda Rasulullah SAW yang harus kita hindari. Dan kalau kita mendapatkan seperti itu harus kita tegaskan bahwasanya ini adalah sabda Rasulullah SAW, tidak boleh ditentang. Kemudian juga masalah yang kelihatannya remeh, cuma ini merupakan suatu hal yang perlu disampaikan karena banyaknya hal ini terjadi, yaitu tentang syariat seorang laki-laki memelihara jenggotnya. Ini banyak terjadi istihza, ya. Seolah-olah kalau memang kita nggak bisa memeliharanya atau kita nggak tahu, tanyakan yang pertama kali apa dalilnya, apakah ada dalilnya. Al dalil, tanyakan tentang dalilnya, apakah ada syariatnya. Maka kita katakan syariatnya aja. Bahkan memelihara jenggot merupakan sunnahnya para anbiya. Bagaimana dikisahkan dalam surat Thaha tentang Musa alaihissalam. La ta'khud bilihati wala birasi. Nabi Musa mengatakan kepada saudaranya Harun, jangan engkau memegang kepalaku dan lihyaku. Jenggot para anbiya berjenggot. Maka kalau kita mengatakan atau mengolok-olok orang berjenggot, kita telah tidak secara langsung telah mengolok-olok para anbiya. Rasulullah SAW ketika berwudu dikatakan oleh para sahabat yukhallil lihyatahu, beliau menyelah-nyelah jenggotnya. Nabi SAW berjenggot. Para sahabat Umar bin Khattab, Abu Bakar, Utsman dan Ali semuanya berjenggot. Kalau kita mengolok-olokkan orang yang berjenggot karena jenggotnya tersebut, maka kita secara langsung telah
ngolok-ngolok para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasul telah mengatakan, "Auful lihya," peliharalah jenggot kalian. Ini adalah suatu hal yang disyariatkan oleh Islam. Karena tahu merupakan suatu kewajiban, karena perintah, "Auful lihya," peliharalah leher kalian, jenggot kalian. Kalau kita tidak bisa, banyaklah istighfar, kita berusaha untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Tapi jangan kita istihza, mengolok-olok sunnah Rasulullah SAW yang ini. Ya, karena bahayanya sangat besar. Ya, bukan kita mengolok orang tersebut saja, tapi kita mengolok Islam, mengolok syariat Allah, mengolok ayat-ayat Allah, mengolok sunnah Rasulullah SAW. Dan Allah mengancam dalam surah At-Taubah, "Qul abillahi wa rasulihi wa ayatihi kuntum tastahzi'un, la ta'tadiru faqad kafartum ba'da imanikum." Katakanlah, apakah dengan Allah dan dengan Rasulnya dan dengan ayat-ayatnya kalian saling memperolokkan? Jangan kalian minta ampun. Kalian sungguh telah kufur setelah kalian beriman. Ancamannya kufur. Karena apa? Bukan hanya sekedar mengolok kepribadian orang tersebut, tapi mengolok sunnah Rasul SAW, mengolok agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah para ulama ketika menyebutkan beberapa hal yang bisa membatalkan keislaman seseorang, yang bisa menggugurkan keislaman seseorang, di antaranya istihza bid-din, mengolok-olok agama. Kalau kita nggak tahu dalilnya, jangan mengolok dahulu. Tanyakan dalilnya, apa ada dalilnya. Kalau disampaikan, terima. Kalau kita nggak bisa melaksanakannya, banyak istighfar. Kita akui kita banyak kesalahan. Banyak di antara syariat Islam yang belum kita lakukan. Namun kita banyak istighfar, bukan malah mengolok-olok orang yang telah melakukannya. Justru kita mengacungkan jempol. Dia telah bisa melaksanakan sunnah, tidak telah melaksanakan agama Allah, telah bisa membela agama Allah. Ya, jangan kita istighfar, banyak istighfar. Kita berusaha untuk melakukannya. Jangan malah apa? Mengolok-olok atau mencela atau menyudutkan orang-orang tersebut, kelompok berjenggot atau yang lainnya. Ini adalah suatu istihza yang secara tidak langsung mungkin bisa mengeluarkan pelakunya dari agama ini. Meskipun kita tidak bisa memvonis orang tersebut langsung keluar dari Islam, kita nasihati kalau kita mendengarkannya. Kemudian wa fi hadis Abi Hurairah qala, di antara contoh ya, orang itu membuat permisalan dan tujuannya untuk menentang sunnah Rasul SAW, disebutkan dalam sebuah hadis, iktatalat imra'atan min Hudail. Ada dua orang perempuan dari kabilah Hudail saling bertengkar. Faramat ihdahumal ukhra faqatalatha wa ma fi batniha. Salah seorang di antara keduanya melempar yang kedua itu dengan sebutkan batu kecil, sehingga perempuan tersebut mati dan juga kandungan yang ada di dalam perutnya. Ya, perempuan yang dilempar batu tersebut sedang dalam keadaan hamil, lalu ketika dilempar meninggal dan juga janin yang ada di dalam perutnya. Faqada Nabi SAW anna diyata janiniha abadun awalidatun. Maka Nabi SAW memutuskan bahwasanya orang yang membunuh tadi diwajibkan membayar dia, membayar denda, yaitu membayar dia atau denda bagi kematian anak yang dikandung perempuan tersebut, yaitu seorang budak atau seorang budak perempuan atau laki-laki. Kemudian waqaba bidiyatil mar'ah ala aqilatiha. Ya, karena dia membunuh dua, yaitu membunuh perempuan dan membunuh ibu dan anaknya. Kalau anaknya dendanya itu tadi membayar budak, kemudian yang ibunya denda baginya adalah dia membayar 100 ekor unta, sebagaimana dikatakan oleh para ulama. Wa qada bidiyatil mar'a ala aqilatiha, dan ini dibebankan kepada saudara-saudaranya yang laki. Wa warasaha waladaha wa man ma'ahu, dan diwariskan hartanya kepada anaknya yang ditinggalkannya. Faqala Hamad bin Nabigha al-Hudali, ya Rasulullah, kaifa aghramu man la syarib wa la akala wa la nataq wa la istahalla. Lalu tiba-tiba ada seorang yang bernama Hamad bin Nabigha al-Hudali mengatakan, wahai Rasulullah, ya, bagaimana saya membayar denda terhadap anak kecil yang tidak bisa makan, yang tidak bisa minum, yang tidak bisa berbicara, yang tidak bisa meneriakkan suaranya karena dalam perut. Famis sudah ada yutal. Seperti ini tidak perlu untuk dibayar dendanya. Maka Rasulullah mengatakan, innama hadza min ikhwanikuha. Ya, orang ini itu seperti saudara-saudaranya para dukun. Ya, Rasul marah. Karena apa? Orang ini ketika diputuskan perkaranya oleh Rasul SAW, dia tidak menerimanya. Bahkan membuat apa? Alasan-alasan. Ya, kenapa kok membayar denda bagi anak yang kecil ini? Nggak bisa makan, nggak bisa minum. Maka Rasul pun marah, dikatakan innama hadza min ikhwani
al-kuhan. Di sini ikhwani fillah rahimani wa rahmakumullah, bahwasanya pembunuhan itu ada 3 macam. Yang pertama, qatlul amd. Qatlul amd itu pembunuhan dengan cara sengaja. Apa definisinya? Di kalangan para ulama definisinya bahwasanya orang itu sengaja ingin membunuh seorang yang diharamkan untuk dibunuh dengan suatu benda yang secara umum bisa membunuh, pisau atau pistol atau yang lainnya. Ini namanya qatlul amd. Qatlul amd ini hukumannya adalah al-qisas, dibunuh juga. Bagaimana firman Allah, kutiba alaikumul qitalu fil qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa. Diwajibkan bagi kalian untuk mengadakan qisas bagi orang yang membunuh atau yang terbunuh. Ini adalah hukuman bagi orang yang mengadakan atau yang melakukan qatlul amd, pembunuhan dengan al-amd. Tadi syaratnya, yang pertama dia sengaja niatnya memang membunuh, yang kedua membunuh seorang yang diharamkan untuk dibunuh seperti seorang muslim atau yang lainnya. Kemudian yang ketiga dengan menggunakan alat yang secara umum bisa membunuh. Ini namanya qatlul amd. Kemudian yang kedua, di antara bentuk pembunuhan syibul amd, serupa dengan alam. Apa definisinya? Yaitu dia bertujuan hanya untuk menyakiti, tidak membunuh, atau memukul saya, tidak membunuh, dengan membawa atau dengan memakai alat yang secara umum tidak membunuh atau yang bisa membunuh, seperti batu kecil atau kerikil atau yang lainnya. Ya. Kalau dia misalnya membunuh tapi nggak sengaja dan alatnya tersebut bukan kebanyakan bisa membunuh, maka dinamakan syibhu al-amd. Dia tidak dikisos. Ya, tidak semua pembunuhan itu dikisos, dibunuh balik, enggak. Kalau diperinci lagi, yang memperinci siapa? Ya, para hakim, para qadhi di mahkamah syariah. Ya, kalau yang membunuhnya itu syibul amd tidak dikisos, tapi dia diwajibkan membayar denda. Bagaimana yang ditentukan oleh hakim atau al-qadhi, entah dengan membayar 100 ekor unta atau 50 unta sesuai dengan siapa yang dia bunuh. Kemudian yang ketiga ada namanya qatlul khata'. Yaitu kalau diterjemahkan biasa, membunuh secara tidak sengaja atau keliru. Ini definisinya, dia misalnya kita kasih permisalan biar lebih jelas, yaitu orang ini tidak berniat untuk membunuh orang tersebut. Ya. Misalnya saja dia lagi berburu binatang, kemudian pelurunya nyasar kena orang, atau busurnya nyasar kena orang, anak panahnya kena orang. Ini tidak dikatakan qatlul amd atau syibul amd, tapi dikatakan qatlul khata'. Keliru, dia tidak sengaja membunuh orang tersebut. Dia ingin memburu binatang namun pelurunya nyasar. Atau misalnya polisi nembak pencuri tapi nyasar kepada orang lain, misalnya saja. Ini dikatakan pembunuhan secara amd atau syibul amd. Tidak dikisos, namun dia diwajibkan membayar kafar ataupun denda. Bagaimana dalam firman Allah, wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan khata'a. Tidak selayaknya bagi seorang mukmin untuk membunuh mukmin yang lain secara khata', dengan tidak sengaja. Wa man qatala mu'minan khata'an fa tahrir raqabatin mu'minah. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan tidak sengaja dengan cara khata' tadi, maka hendaklah dia memerdekakan seorang budak. Ini yang pertama, bahwasanya pembunuhan itu tidak seluruhnya dihukum qisas, namun ada denda dan sebagainya yang diperinci oleh para ulama, terutama oleh para fuqaha dalam kitab-kitab mereka. Kemudian yang kedua, di sini orang tadi ketika diberikan keputusan oleh Rasulullah SAW, dia menentang, membuat permisalan atau mengadakan alasan-alasan. Bagaimana saya membayar orang yang tidak makan, tidak bisa minum? Maka Nabi mengatakan orang ini termasuk saudara-saudaranya dukun. Kenapa disebut dengan saudara-saudaranya dukun? Kata Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim ketika menjelaskan di sini, faqala ulama innama zamma saj'ahu liwajhain. Orang ini membawa saja-saja, ya, ucapannya itu ada saja-sajanya, berakhiran dengan lam. La kaifa agrumu man la syariba wala akala wala nataqa wala istahalla. Famithlu hada yutal. Ya, ada saja-sajanya. Ini seperti sajaknya tukang dukun, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kenapa dia dicela oleh Rasulullah SAW?
annahu arada bi hukm syara' wa rama ibtalahu. Karena dia menginginkan untuk menentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka dicela oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kita juga seperti itu. Kalau ada orang yang menentang sunnah Rasulullah SAW, jangan kita toleransi kepadanya. Harus kita tegur, ya. Kita lihat juga kalau orang itu jahil, ya kita nasihat dengan baik. Tapi orang itu menentang dengan keras, tahu itu sunnah Rasulullah ditentang, kita harus tegas. Kita harus punya sikap. Jangan kita pelin-pelan. Meskipun itu saudara kita, meskipun itu teman kita. Ya, harus kita tegas. Ini salah, ini batil. Karena ini menentang sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikatakan di sini, qultu inna ma zamma Rasulullah li ma'arati hukm Rasulullah bi ra'yi wa kalami alladhi yushbihu kalam al-kuhan wa saj'ahum. Kata Syekh Walid bahwasanya Rasulullah SAW mencela orang itu karena dia mencela hukum Allah dan hukum Rasulnya dengan akalnya, dengan ucapannya yang serupa dengan ucapan tukang dukun. Jangan saja tukang dukun. Kemudian di sini disebutkan sebuah asar. Wa qad tahaddatsa Abu Muawiyah bi hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Muawiyah pernah membawakan sebuah hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, yaitu tentang ihtajja Adam wa Musa, tentang dialog antara Adam dan Musa alaihi salam. Ini ada dalam Sahih Bukhari tentang masalah takdir. Fi majlis Harun ar-Rasyid. Apa hadis tersebut? Hadis tersebut kurang lebih bunyinya ihtajja Adam wa Musa. Nabi mengatakan Nabi Adam dan Musa itu berdialog. Faqala Musa, ya Adam, anta abuna khayyabtana wa khastana minal jannah. Wahai Adam, kata Nabi Musa, engkau adalah bapak kami. Engkau yang menjadikan kami celaka. Engkau yang mengeluarkan kami dari surga. Maka Nabi Adam alaihissalam menjawab ucapan Musa tersebut. Bila mengatakan, anta ya Musa istafaqallahu bi kalami wa khattalaka at-taurata biyadi. Ya Musa, engkau adalah orang yang dipilih oleh Allah dengan berbicara langsung dengannya, yaitu di Bukit Tur. Dan engkau diberi keistimewaan oleh Allah, yaitu Allah menuliskan Taurat dengan tangannya sendiri, dengan tangannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Atalumuni ala amrin qad qaddarahu Allahu alayya qabla an yakhluqani bi arba'ina sana. Kata Nabi Adam alaihissalam, mengapa engkau mencela aku wahai Adam dengan takdir yang Allah takdirkan bagiku sebelum aku diciptakan 40 tahun sebelum penciptaanku. Ya, aku dikeluarkan dari surga itu merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala sebelum aku diciptakan. Maka Nabi alaihi wasallam mengatakan ihtajja Adam Musa, ihtajja Adam Musa, ihtajja Adam Musa, bahwasanya Nabi Adam mengalahkan hujahnya Musa alaihi assalam. Para ulama mengambil kesimpulan dari hadis ini bahwasanya Nabi Adam alaihissalam mengatakan bahwasanya musibah ini, ya musibah beliau dikeluarkan dari surga, ini merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa dihindari. Ya. Boleh ya seorang, kata para ulama, untuk berhujjah dengan takdir dalam masalah musibah. Yajuzul ihtijaju bil qadari fil masaib wa la yajuzul ihtijaju bil qadar fil ma'ayib. Kata para ulama, dibolehkan seorang itu berhujjah, beralasan dengan takdir dalam masalah musibah. Kalau ditimpa musibah penyakit, sakit saya ini karena takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak diperbolehkan pada para ulama berhujjah dengan beralasan dengan takdir dalam masalah maksiat. Tidak boleh kita mengatakan, wah saya jadi perampok, jadi pencuri ini karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh. Karena yang memilih kita, atau karena kita memilih, atau karena kita telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dua jalan, wa hadainahu najdain. Jangan kami tunjukkan dua jalan, yang baik yang jelek. Kalau orang itu memilih jalan yang baik, itu adalah pilihannya sendiri. Kalau dia memilih jalan yang jelek, itu pilihannya sendiri. Jangan salahkan Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah menurunkan Al-Quran, sudah mengirim Rasulnya, sudah memberikan kita akal. Kita diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memilih maksiat, jangan kita mengatakan ini takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kita yang telah memilih jalan tersebut. Ini diantara yang diambil kesimpulan para ulama dalam hadis Adam ini, bahwasanya dibolehkan kita berhujjah, beralasan dengan takdir dalam masalah musibah,
namun tidak boleh kita berhujjah dengan takdir dalam masalah maksiat. Pernah suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu didatangkan seorang pencuri yang ingin dipotong tangannya. Pencuri tersebut mengatakan, "Sabar dulu wahai Umar. Tidaklah aku mencuri kecuali dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala." Lalu Umar pun seorang sahabat yang tahu tentang beriman kepada takdir Allah mengatakan, "Demikian juga aku memotong tanganmu dengan takdir Allah Subhanahu wa taala." Ya, kalau mungkin seperti itu juga Kalau kita mungkin ini cuma sekedar contoh seperti itu. Misalnya ada teman kita dia suka berbuat maksiat, mencuri atau minum khamr atau narkoba dan sebagainya. Dia mengatakan ini takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Tempeleng saja. Saya katakan itu kalau dia marah ini takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah cuma sekedar membantah hujah orang tersebut. Soalnya enggak boleh kita berhujah dengan takdir dalam masalah maksiat. Nah, di sini Abu Muawiyah pernah menceritakan sebuah hadis tadi hadis Abu Hurairah tadi tentang masalah dialognya Musa dengan Nabi Adam di dalam majlisnya Harun ar-Rasyid, Khalifah Harun ar-Rasyid. Faqala Isa bin Ja'far, ada seorang bernama Isa bin Ja'far mengatakan, "Kaifa hadza wa baina Adam wa Musa ma bainahuma?" Bagaimana ini bisa terjadi? Dia tidak mempercayai hadis yang menceritakan tentang dialognya Nabi Adam dengan Nabi Musa alaihi assalam. Maka fawasababi Harun. Lalu Harun ar-Rasyid pun meloncat kepadanya sambil mengatakan, wa qala yuhadditsuka an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tu'ariduhu bikaif. Harun ar-Rasyid seorang khalifah yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bagaimana engkau ketika diceritakan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam engkau mengatakan bagaimana ini? Bagaimana engkau mempertenangkan sabda Rasulullah SAW dengan ucapanmu, dengan akalmu? Beliau marah dengan ucapan orang tersebut yang menentang sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sini kita ketahui bahwasanya Harun ar-Rasyid adalah seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau adalah seorang yang membela sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan seperti yang digambarkan oleh sebagian kaum muslimin bahwasanya Harun ar-Rasyid adalah khalifah yang suka lahu, suka bermain-main, bahkan suka melakukan sesuatu yang haram, dan cerita Abu Nawas dan lain sebagainya. Ini semuanya cerita yang fiktif, yang tidak ada kenyataannya. Yang nyata, yang diriwayatkan oleh para ulama bahwasanya Harun ar-Rasyid adalah seorang yang bertakwa, seorang yang dikatakan setahun berjihad, setahun berhaji. Tahun pertama berhaji, tahun berikutnya berjihad, demikian seterusnya. Bahkan beliau termasuk salah seorang yang ditakuti oleh orang-orang kafir pada zaman itu, karena beliau bertakwa. Ini berlainan dengan cerita-cerita yang sudah menyebar di kalangan kaum muslimin. Kemudian qala al-Imam Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah mu'allikan ala ma fa'alahu Harun ar-Rasyid. Seorang ulama yang bernama Abu Utsman As-Sabuni, beliau memberi komentar tentang kisah yang terjadi pada waktu Harun ar-Rasyid tersebut. Beliau mengatakan, hakada yanbaghi lil mar'i an yu'azzima akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang selayaknya dilakukan oleh seorang muslim, yaitu mengagungkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa yuqabiluha bil qabuli wa taslim wa tasdiq, menerimanya dengan tunduk dan patuh. Wa yunkir asyaddal inkar ala man yasuk fiha ghair hadha tariq, dan mengingkari dengan tegas orang-orang yang menentang sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sahih, yang menentang sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Alladzi salakahu Harun ar-Rasyid, sebagaimana yang dilakukan oleh Harun ar-Rasyid. Dia langsung marah ketika mendengar ada sabda Rasul yang ditentang, ada sabda Rasul yang ditolak atau tidak diterima. Rahimahullahu taala. Ma man tarada 'ala al-khabar as-sahih alladhi sami'ahu bi kayf 'ala tariq al-inkar lahu wal ibti'ad anhu wa lam yatalaqqa bil qabul kama yajib an yatalaqqa jami'u ma yaridu min Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita harus mencontoh Harun ar-Rasyid ketika melihat, mendengar ada seorang yang mencela, tidak menerima hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan ucapannya kaif, bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana hadis ini bisa dikerjakan? Dengan cara dia mengingkari, atau maksudnya mengingkari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal yang wajib adalah menerima semua sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan pasrah dan tunduk. Karena memang inilah ciri seorang mukmin. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum
tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. An-Nisa ayat 65. Allah berfirman, "Fala wa rabbika, sungguh demi Rabbmu mereka tidak beriman sampai mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai pemutus, sebagai hakim dalam hal yang mereka perselisihkan, dan mereka tidak merasa keberatan dengan keputusan, dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka yusallimu taslima, tunduk dan patuh." Dulu kita juga sebutkan ucapan para salaf yang sangat keras sekali pada orang-orang yang menentang sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, "Man radda hadisan an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa huwa ala syafa halakah." Barang siapa yang menentang, menolak satu hadis dari Rasulullah sallallahu, maka berarti dia sudah berada di tepi jurang kehancuran. Kemudian Ishaq bin Rahawayh mengatakan, "Man balaghahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabarun yuqirru bi sihhatihi tsumma raddahu bi ghairi taqiyatin fa huwa kafirun." Kata beliau, Ishaq bin Rahawayh seorang ulama salaf, barang siapa yang telah sampai kepadanya hadis yang dia yakini itu sahih dari Rasulullah SAW, kemudian dia tolak, dia bantah, dia tentang tanpa ada rasa takut sama sekali, maka dia fahuwa kafir, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan Imam Al-Barbahari rahimahullah taala mengatakan dalam kitabnya Syarh Sunnah, "Idza sami'ta rajulan yas'an 'alal athar wa la yaqbaluha aw yunkiru syai'an min akhbari Rasulullah SAW, fattahimu 'alal Islam." Barang siapa yang mendengar ada seseorang mencela sabda Rasul SAW atau tidak mau menerimanya, atau dia mengingkari sedikit saja dari sabda Rasul SAW, maka pertanyakan keislamannya. Fa innahu rajulun radi'ul madhhabi wal qaul, karena orang tersebut itu jelek ucapan dan mazhabnya. Kemudian qala Ibnu Qayyim rahimahullah, baik, kita cukupkan sekian saja kajian kita malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala semakin nambah kita kecintaan kepada Nabi SAW dan para sahabatnya, dan menghidupkan serta mewafatkan kita di atas sunnah Nabi SAW dan metode para sahabat radhiyallahu anhum, wa aqulu da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.